Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan terutama yang berlangsung di Boxing Day, Liga Premier Inggris dini hari, Rabu dini hari. Ada 2 laga, karena 7 laga sudah dimainkan sebelumnya pada tanggal 26 sampai pada dini hari, ya pada Selasa dini hari. Dan sekarang 2 pertandingan yang menarik, melibatkan 2 tim papan atas. Ya, itu MU yang sedang mengejar untuk bisa menerobos masuk ke 4 besar, dan juga dengan Chelsea yang sedang terseok-seok sekarang tapi berusaha untuk bisa mereka naik perlahan-perlahan ke depan. Ya, tetapi ini memang perlu pekerjaan ekstra bagi seorang Graham Potter ya untuk bisa mengangkat The Blues. Tapi kita sudah bisa melihat juga hasil yang diperoleh The Blues ini, mereka memenangkan laga dengan clean sheet 2-0 di Stamford Bridge. Ini hal yang bagus karena sejauh ini kan kita tahu bersama bahwa Chelsea ini sudah mengalami 5 kekalahan, berada pada posisi yang tidak nyaman. Bahkan mereka terancam untuk tidak bisa ikut di Liga Champions pada musim depan. Kemenangan kemarin melawan Bournemouth ya dengan 2-0. Itu sedikit membangkitkan semangat, motivasi dari Jorginho dan kawan-kawan. Mereka memang sedang masih berada di posisi ke-8. Posisi sama dengan Brighton yang ada di posisi ke-7, nilai 24 dari 15 pertandingan. Ini juga masih berat saya pikir, tapi tidak mengapa bagi The Blues karena mereka sudah bisa mencatat kemenangan di Boxing Day dan clean sheet. 2 gol The Blues itu ya diciptakan oleh Kai Havertz, di mana Havertz bisa membuat gol mereka di menit ke-16, dan 8 menit setelah itu Mason Mount bisa memperbesar kemenangan bagi Chelsea. Dan kalau bicara soal menang, mereka layak untuk bisa memenangkan pertandingan di hadapan publik mereka dengan 5 on target dari 15 percobaan menembak. Penguasaan bola juga mereka tinggi, 61% berbanding 39% ya dari Bournemouth, karena Bournemouth hanya mendapatkan 4 on target dari 9 percobaan menembak. Ya, Graham Potter juga memainkan Kepa di bawah Mister. Ya, kalau kita melihat dari starting 11 dengan 4-3-3-nya, Reece James bermain di kanan, ada Cucurella yang bermain di kiri. Kemudian di tengah ada Thiago Silva yang ada di sana, ya bermain juga dengan sangat baik. Sebelum Chalobah memang masuk di babak kedua menggantikan Reece James. Ada Koulibaly yang mendampingi Thiago Silva. Mason Mount bahkan ditarik untuk bermain di tengah bersama dengan Jorginho yang ada di sana. Havertz di depan, ya ada Pulisic juga, ada Raheem Sterling yang juga bermain di depan. Tidak ada Kovacic, kita bisa melihat di sana. Tapi apapun itu harus disyukuri bahwa Chelsea bisa mendapatkan 3 poin karena ini penting. Kalau sampai mereka kalah atau tertahan, ini akan semakin berat bagi Chelsea. Dengan 5 kekalahan kan ini ngeri-ngeri sedap buat mereka. Karena di bulan Januari Chelsea akan menghadapi 2 laga berat. Ya, 2 laga yang memang sulit. Mereka akan menjamu Manchester City pada tanggal 6 Januari 2023 di Stamford Bridge. Dan pada tanggal 21 Januari mereka harus ke Anfield menghadapi The Reds Liverpool. Ini kan pertandingan yang sulit. Kalau sampai 2 kekalahan yang mereka alami di bulan Januari, saya pikir tertutup posisi mereka untuk bisa bersaing di zona Champions. Karena dengan 7 kekalahan, ya saat ini mereka ada 3 kali imbang. Ini berat untuk bersaing, karena di atas itu pasti Arsenal sudah bisa mendapatkan 1 jatah, kemudian Manchester City juga, termasuk dengan Newcastle yang sudah bisa menerobos sampai sejauh ada di posisi kedua. Sebelum kita menunggu pertandingan City melawan Leeds nantinya pada dini hari untuk bisa mengubah posisi di peringkat kedua, dan praktis hanya ada di posisi keempat ya untuk diperebutkan. Ada Spurs, ada MU, ada Liverpool, ya kemudian Brighton juga berada di sana, dan juga dengan Chelsea. Ya, itu saya bilang ini ngeri-ngeri sedap bagi Chelsea dan tantangan juga bagi Graham Potter kalau sampai gagal masuk ke Liga Champions. Kali ini pukulan setelah Graham Potter digadang-gadang ini pelatih lokal, pelatih Inggris yang bisa mengangkat Chelsea dari keterpurukan setelah menggantikan Thomas Tuchel. Tapi sekarang dengan posisi yang berat, apalagi kalau sampai gagal misalnya untuk bisa lolos ke pertandingan yang lebih tinggi di percaturan Liga Champions atau di Piala FA, Piala FA itu mereka akan berhadapan dengan Manchester City juga.
Nah, mereka akan ke Etihad. Ini kan berbahaya. 2 hari setelah pertarungan mereka di Stamford Bridge melawan City, mereka akan ke Etihad bertarung di putaran ketiga Piala FA. Ya, kalau sampai tersisi juga kan sayang ya bagi Chelsea kalau memang tidak ada piala pada musim ini. Namun nikmati dulu kemenangan melawan Bournemouth karena ini penting bagi Chelsea sebelum mereka menuju ke markas Nottingham Forest pada tanggal 1 di tahun yang baru, 1 Januari, dan konsentrasi menghadapi City di tanggal 6. Dan Liverpool juga yang mereka harus fokus ya, karena dua-dua ini tidak boleh mereka kalah. Kalau mereka bisa lewat dari 2 hadangan ini, oke, untuk bisa menatap bagaimana mereka bisa masuk bersaing di posisi 4 besar Liga Champions. Nah, setelah dari Chelsea, saya coba untuk bisa melihat bagaimana MU di kandang ya di Old Trafford, mereka menang juga dengan clean sheet bahkan 3-0. Ini luar biasa dengan diawali gol pertama yang oke, ya bagaimana sebuah set piece yang dilakukan oleh Christian Eriksen. Kemudian ada pergerakan di kotak penalti ya. Sebelum ini dilepaskan dan ada Varane mengganggu konsentrasi pemain belakang, dan kemudian bagaimana Rashford itu keluar untuk bisa menyambut umpan atau asis dari Eriksen membuat gol bagus. Kita lihat sebentar aja ya. Cuplikan ini menarik menurut saya. Inilah. Ya. Ini dia. Luar biasa. Dari Marcus Rashford, ini pemain yang oke. Gol keempat Rashford pada musim ini dengan 2 assist ya dari 14 laga yang dia mainkan. Ini bagus. Gol ini yang membangkitkan saya pikir semangat juga bagi MU untuk bisa memenangkan laga mereka di hadapan publik mereka, dan disambut dengan luar biasa ketika Rashford membuka di menit ke-19. Nah, itu hanya berselang 3 menit ya, kalau nggak salah. Kemudian Anthony Martial bisa menggandakan keunggulan MU menjadi 2-0, dan ini gantian Rashford yang bisa memberikan umpan ketika ada tekanan di pertahanan sebelah kanan Forest. Kemudian Rashford bisa mengirim umpan dan diselesaikan dengan baik. Sempat mengena tangan dari Hennessy, namun bola tetap meluncur masuk ke gawang Nottingham Forest. Dengan 2-0 ini saya pikir mereka sudah bisa memenangkan laga ketika di babak pertama unggul dengan 2-0. Sebelum Fred menutup laga, karena Fred ini kan menjadi pemain pengganti yang masuk di babak kedua, dan umpan dari Casemiro ini dimanfaatkan dengan baik sekali pemain Brasil ini, dan 3-0 bagi MU. Ini oke, bisa mendongkrak posisi mereka sekarang, lebih menekan Spurs tetap di posisi kelima bagi MU, karena ini menjadi kemenangan ke-9 dalam 15 pertandingan MU di IPL pada musim ini dengan 2 imbang dan 4 kali kalah. Nilai mereka 29 ya. Mereka tinggal 1 poin itu di belakang Spurs, dan mereka unggul 4 poin sementara di atas Liverpool yang berada di peringkat ke-6 di belakang MU. Jadi masih menarik memang persaingan di klasemen, dan bagi MU tentunya mereka harus terus bisa berlari dengan kencang ya, tidak boleh sampai kehilangan angka, apalagi di bulan Januari juga mereka akan terlibat dalam pertandingan-pertandingan yang berat, karena setelah ini mereka harus menuju ke Molineux ya, markasnya Wolverhampton Wanderers. Wolf kemarin menang di kandang Everton. Jadi harus berhati-hati juga bagi pasukan kita lihat sini ya, bagi Marcus Rashford dan kawan-kawan untuk menghadapi Wolf, karena Wolf berbahaya ya untuk bisa mengganggu mereka. Kalau bisa Wolf bisa mencuri angka atau bisa memenangkan, ini akan sulit ya bagi MU. Ya, kita bisa melihat di sini karena selain lawan Wolf itu jadwal mereka juga berat ya. Ada Bournemouth, mereka akan kembali ke kandang, dan mereka akan ikut Piala FA di putaran ketiga menghadapi Everton, kandang juga. Nah, kemudian di Piala Liga di quarter final mereka akan bermain juga di kandang melawan Charlton. Jadi dua piala ini memungkinkan bagi pasukan Erik ten Hag ini untuk bisa lolos, karena semua main di kandang, baik melawan Everton di Piala FA dan Piala Liga melawan Charlton di putaran perempat final ini yang main di Old Trafford, dan pasti saya pikir dengan di kandang mereka bisa lolos. Bahkan ten Hag bisa mengangkat trofi paling tidak. Kalau di IPL di juara tidak mungkin lagi, tapi kalau untuk bisa di Piala Liga dan Piala FA memungkinkan. Nah, kemudian mereka harus berkonsentrasi juga, karena di bulan Januari ada 2 pertandingan yang berat. Mereka akan menjamu Manchester City di Old Trafford. Ya, itu kemudian mereka harus ke Emirates, markasnya The Gunners Arsenal yang sedang memimpin klasemen sementara. Jadi mereka menjadikan satu-satunya
kekalahan bagi Arsenal pada musim ini yaitu ketika bermain di Old Trafford. Mereka memukul Arsenal dengan 3 gol. Dan sekarang Arsenal tentunya ingin melakukan pembalasan ketika Arsenal sedang bagus, sedang konsisten. Dan mereka akan menjadi tuan rumah untuk MU. Nah, MU kalau kalah dalam 2 pertandingan misalnya melawan City dan melawan Arsenal, berat untuk bisa masuk ke 4 besar ini juga sangat sulit. Karena sekarang MU sudah dengan 4 kekalahan, kalau sudah 6 kekalahan, ini sebelum masuk ke sampai bulan Mei akan datang, nah ini sulit kalau sudah dengan 6 kekalahan. Karena bisa juga menjadi 7-8 kekalahan. Nah, bagi tim-tim yang ada di Liga Premier, kalau sudah di atas 6 kekalahan, sulit untuk dalam persaingan masuk ke 4 besar. Masih ada tapi tipis sekali. Ya. Itu yang harus dijaga oleh David De Gea dan kawan-kawan. Dan kalau bisa melihat juga dari starting 11 kemarin kan, Ten Hag tidak memiliki opsi banyak untuk terutama di bek tengah. Ada Varane memang yang bawa Prancis lolos ke final tapi gagal lawan Argentina dan Varane ikut bermain. Tapi Lisandro Martinez mungkin masih berlibur, masih istirahat karena bersama dengan Argentina mereka sukses kemarin di Qatar. Dan Victor Lindelof juga tidak ada di bench saya lihat sehingga menarik Luke Shaw untuk lebih ke dalam bermain dengan Varane. Nah, Wan Bissaka itu tampil pertama kali sebagai starter ketika Dalot juga tidak ada, Diego Dalot, pemain dari Portugal ini, dan di kiri ada Malaysia yang bisa bermain karena Luke Shaw bermain lebih ke dalam menempatkan harus Tyrell Malaysia yang akan ada di kiri. Itu yang komposisi di atas di depan David De Gea yang ditampilkan oleh Erik ten Hag. 2 gelandang ya Casemiro dan Eriksen ketika bermain dengan formasi atau pola 4-2-3-1. Di depan ada Bruno, ada Rashford, ada Anthony. Ini sangat kuat di depan. Martial yang mencetak gol kedua. Ya, ini sudah 2 gol dia dalam 5 pertandingan dengan 2 assist oleh Martial. Dia mengisi posisi depan setelah Cristiano Ronaldo itu pergi. Ditendang dari Old Trafford. Dan Martial punya kesempatan memang sekarang. Untuk ketika melawan Fulham juga, saat mereka menang 2-1 di markas Fulham, sebelum break konsentrasi ke Piala Dunia, ya Martial sudah dimainkan di depan, karena di sana tidak ada Ronaldo. Pasti posisi nomor 9 akan diambil oleh Martial, dan kombinasi dia bersama dengan Rashford di depan, ada Bruno Fernandes, juga Anthony cukup bagus. Ya, karena ditopang juga dengan gelandang-gelandang yang sangat baik, sangat berpengalaman, visi main bola sangat bagus, Casemiro dan Eriksen. Nah, mereka akan melakukan laga-laga juga yang ke depan. Saya pikir kalau melawan Wolves, ya masihlah MU bisa menang ya. Melawan Wolves, apalagi melawan Bournemouth dalam pertandingan. Kemudian mereka ketemu Bournemouth. Ya, balik ke kandang, mereka akan hantam Bournemouth. Jadi saya pikir 6 poin mereka dapatkan di sini dan mereka bisa menerobos masuk 4 besar. Itu yang menjadi incaran bagi Ten Hag dan semua pemain-pemain MU. Ya, kalau juara memang mereka sulit, tapi 4 besar harus mereka dapatkan. Harus lewat perjuangan. Itulah review yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Masih rame persaingan di paling tidak masuk ke zona Champions atau di 6 besar Big Six ini yang terus bisa berubah-ubah, dan paling tidak MU sudah bisa melewati Boxing Day dengan baik, termasuk dengan Chelsea yang dua-duanya menyelesaikan dengan clean sheet. Kita akan tunggu di tahun yang baru di Januari 2023. Apakah akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di sana atau kejutan-kejutan lain? Kita akan saksikan bersama. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Terima kasih banyak untuk W88. Ini sponsor resmi dari klub Fulham. Ya, kaos yang saya pakai ini Fulham. Ini juga di belakangnya ada sponsor W88. Juga dia mensponsori Argentina yang menjadi juara di Qatar kemarin, dan W88 ikut di belakang tim nasional Argentina dengan Lionel Messi tentunya yang ada di sana. Juga terima kasih kepada Astra Credit Companies, ACC dan Dabinter, jagonya pompa air, restoran atau Resto Delis. Buat teman-teman juga yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Karena tidak ada Anda, ini channel saya sulit untuk bisa berkembang. Nanti kita bikin lagi giveaway berikutnya, ya kita akan persiapkan. Dan bagi Anda yang belum menerima giveaway Piala Dunia, bersabar, pasti akan terus. Jangan anggap ini sudah lewat kemudian tidak ada, karena tetap akan dikirim terus, pasti akan sampai buat Anda. Jadi jangan khawatir, saya akan terus mempost untuk masih ada 30 orang lagi yang belum terkirim. Mungkin salah satu adalah Anda, ya. Bersabar dan pasti akan sampai giveaway jaket keren dari ACC. Ciao.